Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ini ngenes banget ya, sekaligus ini menjadi hal yang lucu bagi kita terkait dengan statement Bapak Luhut mengenai korupsi timah yang sedang marak diberitakan di media sosial ini, teman-teman. Gimana kita nggak ngenes? Bagaimana pendapat kalian ketika mendengar ucapan Bapak Luhut terkait merespon dengan kasus timah ini? Yang hanya semoga korupsi timah ini bisa menjadi pembelajaran buat kita. Wow, shock banget kita mendengar seperti itu, teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, sebelum kalian berikan komentar, silahkan tonton video ucapan dari Bapak Luhut ini, kemudian teman-teman berikan respon dan komentarnya. Yang ini, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita linkkan pada Simbara ini. Nah, Simbara ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batubara. Sehingga batubara kita tahu persis asalnya dari mana, jumlahnya berapa, grade-nya dan seterusnya kita tahu. Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Jadi itu semua dilakukan secara otomatis. Sekarang ini saya sedang mengejar SDM supaya sistem di SDM selesai. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nanti timah masuk ke sistem ini, kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar nggak. Nah, kalau ini sudah tempat benar, kita sudah bayar pajak belum, kalau bayar royalti belum. Dan itu berdampak pada penerimaan negara. Karena seperti batu bara itu konsentrasi itu hampir 40% naik penerimaan negara karena tidak bisa main-main lagi. Dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok, dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban. nah itu tadi bagaimana Bapak Luhut memberikan statementnya merespon tentang korupsi timah ini. Dan tidak sedikit teman-teman dari kita yang mengomentari respon dari Bapak Luhut yang ya kok aneh ya, yang hanya semoga menjadikan pembelajaran buat kita semua. Oke, Ya, ini tonton teman-teman ya. Pembelajaran buat kita semua. Udah begini aja belajar. Dari kemarin 10 tahun ngapain aja nggak belajar. Udah mau lulus masa baru mau belajar. Dikritik marah-marah, aktivis dilaporin, ngusir-ngusir. Apa lo mau ngusir gua lo? Cecak nempel tembok. Ahli filsafat Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung untuk segera memberikan pendapat dengan dalil-dalilnya yang omon, ya, siapa tahu nanti sekaligus nanti Rocky Gerung kita minta dia nulis cerpen tentang seperti Koping Ho, pakai filsafat omon. Ayo Rocky Gerung, bahas dong, ya. Tapi jangan hanya dari segi filsafat, dari segi hukum dong, ya. Kalau cuma nuduh, ayo dong, ya. Hotman Paris. Ini pembelajaran buat kita semua, bahwa tidak boleh kita sembarang menuduh orang, karena itu menyangkut ada harga diri daripada keluarga saya. Ya, dan ini saya pikir tidak boleh terjadi juga pada orang lain. Nah, kalau menurut kita sih ya memang apa-apa itu kesalahan dan lain sebagainya cukup buat pembelajaran saja. Tapi sampai kapan kita hanya memberikan statement seperti itu? Kalau ada korupsi, kesalahan, ya semoga ini jadi pembelajaran dan lain sebagainya. Ngenes kalau kita mendengarkan seperti itu terus-menerus, teman-teman ya. Tidak ada perubahan yang signifikan karena kasus korupsi ini sangat besar dan sangat merugikan kita. Seandainya di sektor timah saja di manage sejujur-jujurnya, maka masyarakat Indonesia tidak usah kerja sudah dapat 10 juta. Itu yang disampaikan Bapak Mahfud MD. Itu hanya sektor timah saja. Bagaimana dengan sektor lainnya? Emas, tembaga, batu bara dan lain sebagainya. Luar kata ini pertambangan mineral utama. Saya kan cerita bahwa pada tahun 2013, 2014, jejak digitalnya nanti dicari aja di Google, pasti masih ada. Itu ada informasi dari Kepala PPATK waktu itu, Abdul Somad. Ya, Pak,
Abraham Samad yang mengatakan begini, kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil. Seandainya di sektor timah saja di manage sejujur-jujurnya, maka masyarakat Indonesia tidak usah kerja sudah dapat 10 juta. Itu yang disampaikan Bapak Mahfud MD. Itu hanya sektor timah saja. Bagaimana dengan sektor lainnya? Emas, tembaga, batu bara, dan lain sebagainya. Oke lah teman-teman ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Luhut. Dan silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DKPP itu tidak netral, ya, karena melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusan DKPP itu sendiri. Kemudian merambah ke Bawaslu yang dianggap tidak responsif dan tidak progresif karena banyak sekali yang tidak diregister. Padahal pelapor itu adalah mereka-mereka yang kadang-kadang tidak punya pendidikan, tapi dia tahu ada hal-hal yang tidak pada tempatnya untuk dilakukan oleh apakah itu petugas ketika pemilihan dan sebagainya. Nah, untuk saya ingin penjelasan kira-kira, tidak-tidaknya Bapak menerangkan, kita menghormati tentunya di sana ada pemohon 1, pemohon 2, termohon, pihak terkait dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa diterangkan kalau ada bagaimana, kalau tidak atau miss seperti apa, itu saya kira. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih Yang Mulia. Melalui Yang Mulia kami meminta untuk barangkali bisa pihak terkait mendapatkan salinan PPT dari yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh pemohon tadi, ya, untuk pendalaman. Baik. Terima kasih. Baik, nanti supaya sepanjang itu bukan bukti, kalau itu keterangan-keterangan bisa diberikan, tapi kalau bukti cukup insade Pak Bari. Silakan Bawaslu. Terima kasih Yang Mulia. Izin Yang Mulia, kami akan menyampaikan sesuai dengan permintaan dan siaran pers yang sudah kami sampaikan. Yang pertama, yang kedua, bahwa kami juga sudah menyampaikan pada dalil-dalil yang sudah ada. Untuk cross check, untuk tambahan, kami juga sudah ada. Memang ada beberapa hal yang tidak tersampaikan, misalnya kajian awal yang harus, karena merupakan objek pengecualian, tapi itu sudah kita sampaikan sebagai bukti di bukti-bukti kita Yang Mulia. Keterangan tertulis kita ada semua bukti-bukti itu. Namun demikian kami juga akan masih menambahkan